Salam sejahtera untuk kita semua, umat beriman Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar yang terkasih. Hari ini kita memulai masa Prapaskah, di mana kita telah merayakan Hari Rabu Abu. Dan 3 hal pokok dalam masa Prapaskah ini, selain kita mengolah hidup rohani kita dalam doa, juga melakukan karya amal kasih dengan berderma, dan yang ketiga adalah dengan pendalaman iman. Maka sesuai dengan tradisi Gereja Katolik Indonesia, kita akan mengadakan pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, belajar dari tokoh-tokoh kitab suci yang menjadi gereja yang berani bersaksi. Nah, dalam pendalaman iman kali ini karena tidak dimungkinkan untuk perjumpaan oleh karena situasi pandemi COVID-19, maka diadakan secara virtual, yaitu Anda akan diberikan video tentang bagaimana tema tiap-tiap minggu untuk kita semua. Dalam pendalaman iman itu, kita akan diwajibkan untuk melakukan pendalaman iman dalam keluarga kita masing-masing. Maka kita tidak boleh melakukan pendalaman iman dengan keluarga-keluarga yang lain dengan berkerumun mengumpulkan orang untuk menjaga penularan COVID-19. Karena itu meskipun dalam keluarga atau orang-orang terdekat kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, ya, menjauhi kerumunan, dan membatasi atau mengurangi mobilitas dan interaksi. Karena itu selamat melakukan pendalaman iman aksi puasa pembangunan 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, dan kita awali dengan nyanyian pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, puji syukur kita kembali lagi dalam pendalaman APP minggu terakhir di minggu kelima. Pada minggu lalu kita boleh belajar dari Bunda Maria dengan segala kerendahan hati, dengan segala keberaniannya, hadir dan tampil bersama Yesus di tengah Algojo. Pada sore hari ini, kita belajar
dari Petrus dan Yohanes dengan segala keberaniannya. Keberanian mereka dalam menghadapi imam kepala dan orang-orang Saduki di saat mereka mewartakan kerajaan Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengawali pendalaman APP ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul lagi mengikuti pendalaman APP minggu yang kelima. Hari ini kami mau belajar dari Petrus dan Yohanes tentang keberaniannya. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh belajar firman-Mu dari Petrus dan Yohanes. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam-imam besar Hanas dan Kayapas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, sebab tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat
yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-22, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita refleksikan secara pribadi maupun bersama-sama. Yang pertama, apa yang diwartakan oleh Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama Yahudi, dan apa reaksi mereka? Yang kedua, bagaimana reaksi Petrus dan Yohanes menghadapi ancaman dari anggota mahkamah agama Yahudi? Yang ketiga, apakah peristiwa atau kejadian yang dialami Petrus dan Yohanes terjadi juga di lingkungan sekitar kita? Yang keempat, apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua? Pertanyaan tersebut silakan direfleksikan bersama-sama anggota keluarga di rumah maupun secara pribadi, hingga kita boleh mendapatkan peneguhan dan kekuatan satu sama lain. Sekarang, mari kita mendengarkan sharing dari Ibu Christine mengenai pertanyaan refleksi tersebut. Oke, saya men-sharingkan pertanyaan yang nomor 3. Apakah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Petrus dan Yohanes terjadi juga di lingkungan sekitar kita? Menurut pribadi saya, saat Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak, datanglah para imam kepala serta orang Saduki. Mereka tidak senang dengan Petrus dan Yohanes yang mengajarkan tentang konsep kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebab orang Saduki sama sekali tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Di sini saya men-sharingkan untuk kehidupan kita sehari-hari, banyak hal baik dalam lingkungan sekitar kita untuk melayani. Seringkali ada yang namanya penolakan seperti Yohanes dan Petrus. Di sini Petrus dan Yohanes mengajarkan kita untuk melayani gereja, melayani sesama. Kita harus benar-benar siap untuk pribadi kita sendiri, menyiapkan diri bagaimana ketika kita ditolak. Dan saya sendiri di sini mengalami banyak hal ketika saya menjadi pelayan baik di dalam lingkungan gereja maupun di masyarakat. Di sini saya belajar bagaimana Petrus dan Yohanes percaya bahwa ketika ditolak, di dalam kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita, jadi kita tidak perlu takut ketika kita ditolak. Ya, seperti itu sering saya. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar bacaan suci, merefleksikan secara pribadi maupun bersama-sama pertanyaan pendalaman tersebut, dan mendengar sharing dari Ibu Christine, hal-hal yang dapat kita simpulkan dan tegaskan terkait tema hari ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Yesus adalah murid yang paling mengasihinya, dan Yohanes adalah murid yang paling dikasihinya. Seperti pertanyaan Yesus kepada Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-17, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali pula ia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu pada saat penyaliban Yesus berkata, inilah ibumu dan inilah anakmu. Dan yang kedua, saat Petrus dan Yohanes mengajar di tengah keramaian, datanglah imam kepala serta orang-orang Saduki. Mereka marah karena mengajarkan tentang konsep kebangkitan orang mati. Sebab orang Saduki sama sekali tidak mempercayai konsep kebangkitan orang mati. Akhirnya, Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Para imam kepala juga marah kepada Petrus dan Yohanes karena menurut mereka tidak punya hak untuk mengajar ataupun berkhotbah, bahkan mewartakan Yesus yang dianggap sebagai penghujat Allah. Mengapa Yesus dianggap sebagai penghujat Allah? Karena jelas kita tahu Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. Karena alasan itu pula Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, bahkan sampai dipenjara. Ucapan Petrus begitu melukai perasaan dan harga diri anggota mahkamah agama. Mereka ingin tahu bagaimana bisa mereka mewartakan Yesus yang sudah wafat itu. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Petrus dan Yohanes memiliki nyali dan keberanian yang luar biasa dalam mewartakan kerajaan Allah. Bahkan saat mereka didatangi imam kepala dan orang-orang Saduki. Dalam masa yang modern ini, mungkin dari kita menjadi seperti orang Saduki ini. Kita menghakimi, menilai, dan memandang sebelah mata atas perbuatan orang lain tanpa kita tahu maksud dan tujuannya. Tapi sore hari ini, Petrus dan Yohanes mengajak kita untuk berani dan mewartakan kebaikan Tuhan setiap hari. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, serta siapa saja dipanggil sebagai anak Allah untuk memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berani menerima tugas dan tanggung jawab, karya dan pelayanan yang diberikan kepada setiap kita. Berani menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan segala kerendahan hati. Dan berani mengakui serta menanggung segala risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Satu hal yang perlu kita tahu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam keberanian tersebut pasti selalu ada kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Dalam masa Prapaskah minggu terakhir ini, mari kita menyiapkan segala keberanian untuk berjalan bersama Yesus, mengantar dan mengikutinya sampai Bukit Golgota. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita satukan hati dan pikiran kita serta apa yang boleh kita dapat dari pendalaman APP pada sore hari ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami boleh belajar dari Petrus dan Yohanes yang memiliki keberanian yang tinggi. Untuk itu, saat ini kami mau menyampaikan permohonan dan doa-doa kami.
Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan pengertian-Mu pada hari ini. Pada saat ini, kami telah diterangi oleh firman Tuhan mengenai Santo Petrus dan Santo Yohanes yang berani bersaksi tentang Yesus. Bapa, mampukan kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami berani bersaksi tentang Yesus dan segala karya-karyanya dan gerejanya di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita menyampaikan intensi-intensi dan doa-doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, demikianlah permohonan kami, kiranya Engkau boleh mengabulkan segala doa-doa kami ini. Doa yang masih jauh dari kata sempurna ini, kami mau satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mengikuti pendalaman APP minggu yang terakhir ini, kita boleh belajar dari Petrus dan Yohanes yang memiliki keberanian. Tentu kita juga diminta untuk berani beraksi nyata di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Kami menyerahkan kembali apa sih yang mau Bapak Ibu buat untuk orang lain, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu berani juga bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Di mana, kapan, siapa, dan di mana saja. Bapak Ibu juga bisa berdonasi melalui barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian untuk San Mari Gianyar. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita ada di penghujung acara, di penghujung pendalaman APP minggu yang terakhir ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel San Mari TV channel untuk tahu apa sih kegiatan-kegiatan kita selama masa Prapaskah sampai Paskah 2021. Jangan lupa juga sampaikan aksi nyata Bapak Ibu di kolom komentar. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tadi mengawali dengan doa, kita juga harus mengakhiri dengan doa. Bersama-sama kita berdoa, doa tahun pastoral 2021. Doa tahun pastoral 2021, Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu, agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh,
kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pendalaman APP minggu terakhir kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.